Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Maisaro dengan NIM 190384202037. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Asisten Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu adanya pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ialah sebuah media yang digunakan sebagai pedoman ataupun petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran juga disebut alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari perangkat pembelajaran ini yaitu memenuhi suatu keberhasilan guru dalam pembelajaran. Jenis-jenis perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan juga bahan ajar. Lalu komponen di dalam silabus. Adapun komponen di dalam silabus, yang pertama yaitu adanya standar kompetensi atau SK, yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Penerapan standar kompetensi ini pada silabus dimaksudkan untuk memacu guru dalam rangkaian pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau yang biasa disebut dengan KD, yaitu kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan yang harus ada pada tampilan atau dilakukan oleh siswa. Lalu yang ketiga yaitu adanya indikator. Indikator yaitu karakteristik, ciri-ciri, tanda yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa. Yang keempat adanya materi pokok. Materi pokok yaitu bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian serta keterampilan. Lalu yang kelima ada alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasai KD yang ingin dicapai. Lalu yang keenam ada sumber belajar. Sumber belajar itu misalnya buku, internet, brosur, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada penilaian. Penilaian yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa. Lalu jenis-jenis dari perangkat pembelajaran itu yang kedua ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Lalu jenis yang ketiga ada program semester. Program semester ialah penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran mencapai kompetensi dasar yang dilakukan. Lalu jenis yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksi apa yang harus dilakukan di dalam suatu pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang harus ada di dalam RPP. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, harus ada materi ataupun isi. Lalu yang ketiga, harus ada metode pembelajaran. Yang keempat, harus ada media dan sumber belajar. Nah, dan yang terakhir, harus ada evaluasi.
pentingnya perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran sebagai panduan. Nah, panduan atau sumber arah bagi seorang guru, hal tersebut paling penting karena proses pembelajaran adalah suatu yang sistematik dan terpola. Yang kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil, baik itu dengan pola perangkat pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi saja. Lalu yang terakhir, perangkat pembelajaran itu mempermudah. Nah, perangkat pembelajaran mempermudah seorang guru dalam membuat proses fasilitasi pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkat tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.